Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldi Saputra dari Prodi Teknik Pertanian Indralaya angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan tugas yaitu mereview artikel dan tiga skripsi. Yang dimana tugas ini ialah ujian metode ilmiah. Yang dimana ujian ini tugas dari Ibu Dr. Hilda Agustina STP MSI. Di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama itu artikel, yang kedua skripsi 1, skripsi 2, dan yang terakhir kita mereview skripsi ketiga. Langsung saja, ini identitas artikel. Yang pertama, judul artikel ini adalah Teknologi Tata Kelola Air Irigasi Sprinkler Otomatis pada Lahan Usaha Tani Desa Sekutuk Kabupaten Tanah Hidung. Penulisnya ialah Sudirman Sirait Hendris dan Devi Agustina. Penerbit Jurnal Bisnis Tani. Jumlah halaman 11 halaman sampai dari 11 halaman dari halaman 99 sampai 108. Parameter ialah hubungan fungsional dan hubungan matematis dari variabel. Karakteristik variabel. Variabel yang diteliti termasuk dalam karakteristik variabel kontinu. Metode pengukuran menggunakan analisis dimensi, yaitu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan hubungan kuantitatif tata kelola air. Matematis, yaitu menggunakan bentuk log dari persamaan 10. Maka dapat diperoleh nilai konstanta C, A, B, dan C. Yaitu 1,1908 kali 10, 1,01,01,0121, 4,96998 dan 4,4752, sehingga hubungan matematis antara KA dan variabel-variabel proses. Di sini ada tujuan dan tahapan penelitian. Tujuannya ialah untuk mengembangkan sistem irigasi sprinkler otomatis bertenaga surya dengan acuan kendali kelangasan tanah. Tahapan penelitian yaitu perancangan hardware sistem kontrol otomatis bertenaga surya, perancangan software sistem kendali, perancangan jaringan irigasi sprinkler, dan pengujian dan analisis data. Metode pengukuran. Metode pengukuran di sini menggunakan alat dan bahan yang digunakan microcontroller Arduino Uno ATmega 328. Variabel yang diteliti: daya output, daya input, lama daya tahan baterai, kebutuhan baterai, faktor efisiensi. Sini alat dan bahan kita bisa lihat dari sini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan observation. Pengolahan data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif. Sini ada data-datanya. Yang pertama itu ada konstruk, variabel, indikator, sumber data, metode penelitian, dan instrumen. Konstruk yang pertama ialah tata kelola air dan perancangan jaringan irigasi. Sini metode penelitiannya menggunakan data primer, yaitu survei lokasi, data sekunder, itu laporan hasil studi yang dipublikasi. Sumber datanya dari studi lapangan, kepustakaan, data Ciroja 20 tahun BMKG. Sini jenis penelitian dari perancangan jaringan irigasi adalah penelitian survei. Metode pengumpulan data sama seperti yang di atas, data primer dan data sekunder. Saya kelemahan dari penelitian ini ialah perlu dilakukan penelitian atau kajian lebih lanjut dengan mengkaji variabel yang lebih luas dan kajian teori yang mendalam dalam menemukan variabel lain yang diduga berpengaruh signifikan terhadap kompetensi irigasi curah. Kita lanjut ke skripsi 1 yang berjudul Pengaruh Pemberian Variasi Nilai EC atau Electrical Conductivity Nutrisi AB mix pada tiap fase pertumbuhan tanaman pakcoy Brassica Raphael dengan menggunakan hidroponik NFT. Sini saya mengambil
Penulisnya dari alumni jurusan kita, Muhammad Horis STP. Variabel yang terikat yaitu tanaman pakcoy, variabel penelitian pertumbuhan tanaman pakcoy yang mendapat pengaruh dari pemberian variasi nilai EC elektronik. Parameternya tinggi tanaman, jumlah daun, berat berangkasan, dan produktivitas pakcoy. Data yang didapatkan yaitu data numerik dari kelembapan, suhu, pH, tinggi tanaman pakcoy, jumlah daun tanaman pakcoy, berat berangkasan tanaman pakcoy, dan produktivitas tanaman. Karakteristik variabel. Pemberian karakteristik variabel nilai EC nutrisi AB mix dengan menggunakan hidroponik NFT. Analisis matematis yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok faktorial atau RAKF dengan menggunakan thermohygrometer. Penjelasannya ialah menurut saya metode yang dipakai sudah tepat karena pemberian variasi nilai EC memberikan pengaruh yang sangat nyata pada parameter utama yang ada. Lanjut ke skripsi 2 yang berjudul pengaruh kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade pada mesin perajang pakan ternak dengan berbagai jenis lahan yang dimana penulisnya ialah Ramona Hasana STP. Variabel yang terikat mesin perajang pakan ternak dengan berbagai jenis bahan. Variabel penelitian kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade pada mesin perajang pakan ternak. Parameternya kapasitas kerja mesin, rendemen perajangan, dan konsumsi bahan bakar. Variabel bebasnya kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade. Data yang didapatkan yaitu data numerik kelengketan tanah, kedalaman kerja bajak, tinggi hasil pembajakan, lebar kerja bajak, lebar hasil pembajakan, slip roda, dan perubahan kecepatan dari kombinasi derajat kelengkungan bajak singkal dan ada atau tidaknya bahan pelapis stainless steel. Bisa dilihat dari kurva di sini. Karakteristik variabel kecepatan putaran variasi jumlah mata pisau tipe blade. Analisis matematis yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok faktorial atau RAKV dengan dua faktor penelitian yaitu jenis hijauan pakan yang A dan jumlah mata pisau yang B. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RAKV dan dua faktor penelitian yaitu jenis hijauan pakan dan jumlah mata pisau. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Menurut saya penjelasan dari skripsi ini menurut saya sudah tepat karena secara analisis data dan analisis teknis dari variabel yang dipaparkan serta pemilihan instrumennya sudah jelas. Skripsi yang ketiga yang berjudul analisis resiko postur kerja menggunakan metode quick exposure checklist pada proses pembuatan adonan kerupuk di Desa Tanjung Pering, Kabupaten Ogan Ilir. Penulisnya ialah M. Irfan Nugraha STP. Variabel yang terikat pembuatan adonan kerupuk yang dilakukan oleh pekerja. Variabel penelitian proses pembuatan adonan kerupuk menggunakan metode QEC. Data yang didapatkan yaitu data numerik dari karakteristik fisik kerja, antropometri tubuh pekerja, metode quick exposure checklist, rekapitulasi jumlah skro dan energi. Karakteristik variabel yaitu proses pembuatan adonan kerupuk dengan menganalisis risiko postur kerja menggunakan metode UEC. Analisis matematis yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok faktorial RAKV dengan menggunakan oximeter. Metode penelitian yang telah digunakan penelitian ini yaitu RAKV menggunakan oximeter. Dan hasil yang bisa dilihat di sini, penjelasannya menurut saya kurang tepat dikarenakan hasil dari metode QEC masuk ke dalam action level 3.
Tingkatan pekerjaan sangat berat dan banyak pekerja yang mengeluh sakit seperti di bagian leher, bahu, lengan, punggung, pinggang, tangan, siku, dan pergelangan tangan. Sekian dari review saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.